ini kali ya, ditanya misalnya mungkin tentang terkait dengan great contribution, karena sebenarnya bisa dilihatnya dari berbagai macam sudut pandang. Ada yang mau physical level, ada yang mau emotional level, tapi kalau saya lihat rata-rata teman-teman di sini udah kalau ikutan healing past life berarti paling enggak punya kalau saya boleh bilang satu pemahaman kalau hidup itu mungkin bukan cuma sekarang aja, tapi hidup itu terdiri dari many lifetimes, dan masing-masing hidup itu pasti punya pelajaran yang banyak yang kita petik, baik itu pun dalam mungkin yang kita petik sesuatu yang mengenakan ataupun sesuatu yang tidak mengenakan. Terus nafas, keluarkan. Okay. I am surrounded by the pure white of divine light. Only good comes to me, and only good shall go forth from me. Saya dilindungi oleh cahaya putih ilahi yang murni, dan hanya yang baik yang bisa datang kepada saya, dan hanya yang baik yang dapat pergi dari saya. Saya berterima kasih, saya berterima kasih, saya berterima kasih. Oke, teman-teman, sesinya sudah selesai. Kalian bisa kembali ke kesadaran fisik. Oke, mungkin ada yang mau di-sharing mungkin? Suhu mau nanya. Iya. Oh, Mas Jiwo. Bukan kok suhu sih. Iya, Mas Jiwo. Tadi kan dibilang biarlah yang baik yang datang padaku. Nah, baik ini dalam arti apa? Istilahnya itu apakah baik dalam arti semuanya serba mulus, serba lancar, serba tidak ada masalah? Ataukah baik dalam arti bahwa kadang kita juga harus mengalami kesusahan atau kesulitan atau sesuatu yang nggak enak, tetapi di balik itu ada sesuatu yang baik ya? Kalau ini Mas Siwo, ini kan tadi di awal dibuka karena teman-teman percaya bahwa hidup ini nggak cuma sekali doang. Jadi pasti yang jelas kebaikan dan yang datang ke kita, terus kebaikan yang keluar dari kita itu demi pertumbuhan kita, jiwa kita sendiri. Nah, untuk mengetahui baik dan buruk, mungkin secara fisik kita masih terbatas untuk mencernanya, karena biasanya di indera kita, otak kita itu masih terbatas untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Biasanya kita melihatnya sebagai jiwa, jadi kalau cuma kan biasanya agak sedikit kadang-kadang otak kita agak susah menerimanya, mana yang baik menurut kita sebenarnya dan mana yang tidak baik. Jadi kalau dibilang mana yang baik, ya mungkin kita lihatnya dari perspektif yang lebih besar, yaitu ya mungkin jiwa kita sendiri, karena you are the soul. Ya mungkin ini bocoran Mbak Desya kemarin katanya, itu bagaimana sih hidupnya, jadi yang kita as a soul, yaitu jadi yang terbaik sebenarnya. Itu. Oke. Oh, jadi mesti lihatnya dari perspektif yang lebih besar. Jadi nggak hanya sudut pandang yang sempit, misalnya baik ya mesti ya baik, tapi ya ada sesuatu yang lebih gede dari situ. Betul. Kadang-kadang kita juga mungkin kita berharap ya, misalnya saya punya pengalaman sederhana. Waktu itu kita nggak pernah tahu ke depan itu baik atau buruk. Mungkin sharing saya berkuliah pernah satu mata kuliah nggak lulus cuma gara-gara sepele. Waktu itu kebetulan ya dosen saya, pembimbing saya agak telat. Akhirnya saya mau nggak mau jadi ngulang karena nggak lulus mata kuliah tersebut. Tapi pas ketika di mata kuliah di semester berikutnya malah jadi keberuntungan saya, jadi karena biasanya kalau orang ngumpulin skripsi dan segala macam itu kan harus ada tempat waktunya harus pas gitu. Tapi karena memang pas periodenya ada ujian, karena mata kuliah itu mau nggak mau saya ngambil ujian lagi. Yang mata kuliah itu akhirnya membuat saya punya cukup banyak waktu untuk mengerjakan paper saya. Mungkin waktu itu pas mungkin 6 bulan sebelumnya mungkin saya stres nih cuma gara-gara sepele doang, masalah tidak ada persetujuan misalnya.
Tapi pas ketika saya lihat dari perspektif 6 bulan kemudian, ternyata wah itu saya dapat kelegaan. Karena kerja sambil kuliah itu kan lumayan jadi tantangan untuk menyelesaikan paper. Mungkin kalau teman-teman yang tidak kuliah, misalnya hanya fokus ke yang hanya fokus kuliah saja bukan kerja, itu mungkin lebih enak. Tapi bagi kita mungkin waktu itu jadi sangat padat. Ya dengan tambahan 1 minggu aja tuh udah bagi kita bersyukur. Jadi kalau saya boleh bilang ya, jangan pernah ngelihat perspektif baik buruk itu cuma pas saat sekarang. Kita nggak pernah tahu ya who knows nanti ke depannya 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Begitu juga tadi dengan healing, tadi dengan konsep past life. Mungkin suatu saat kita menemui orang ini, kita punya masalah dengan orang ini, tapi mungkin ada satu pelajaran yang mungkin kita bisa ambil. Terkadang kita lihat orang itu datang ke kita bukan cuma sekedar cuma numpang lewat, tapi mungkin ada sesuatu yang kita pelajarin. Nah itu sebenarnya kalau saya bawakan ke Great Invocation, biar kita dapat mengerti the divine light, karena kalau enggak kita nggak pernah menyayangi orang-orang yang pernah membenci kita sebenarnya, atau yang pernah membuat kita menderita. Jadi ya itu sebenarnya kenapa pertama awalnya kita minta divine light untuk turun ke kita, biar dibukakan. Cuma kalau dalam konsep tadi di awal, only good shall come to me and only good shall go from me, itu ya memang buat proteksi di diri kita, karena kita nggak pernah tahu apakah kita itu menyakiti diri kita atau bukan. Ya, itu sebenarnya perspektif gambaran besarnya. Cuma ya saya masukkan ke sana karena afirmasinya cukup bagus ya buat teman-teman di Gratitude, kan jadi punya warna yang berbeda dari Gratitude yang lain kalau saya lihat, karena nggak ada konsep itu, Mas Ibu. Oke, terima kasih banyak Suhu. Aduh. Terus kita sama pembelajar. Oh iya, ada lagi nggak? Ini soalnya nanti jadi bingung kalau kalau yang sesi tentang Great Invocation-nya nggak ditanya. Mungkin ada yang bertanya mungkin. Aku, Mas Ya, Roy. boleh. Ya, Mbak Minta. Berarti tadi tahapnya bisa aku simpulin nafas 21 kali, lalu mengizinkan hanya yang baik masuk dan keluar dari kita, kemudian membayangkan cahaya biru dan stay di sana, lalu doa Great Invocation, Om, lalu fokus cahaya putih, dan baru kembali kesadaran. Betulkah? Ya, sebenarnya kembali kesadaran itu bisa dulu, terus baru cahaya putih terakhir. Cahaya putih ini biar untuk melindungi kita sih sebenarnya. Afirmasinya cukup bagus kalau saya pikir buat teman-teman di Gratitude. Jadi kadang-kadang ya tadi saya bilang kita nggak pernah tahu aspek yang buruk dari lingkungan kita atau dari diri kita. Jadi white light itu yang pertama ya kita proteksi diri kita, terus yang terakhir itu sebenarnya kita menyebarkan ke beberapa mirip dengan blessing, cuma ya kadang-kadang versi singkatnya saya begitu. Kalau untuk cahaya biru itu biar nanti kalau teman-teman sering rajin di Gratitude, blessing, itu kan sebenarnya sudah apa ya, secara energi itu sudah cukup lah. Jadi ditambahkan sedikit biar nanti kalau butuh inspirasi, butuh misalnya meminta sesuatu bimbingan dari yang ilahi, itu biar nanti kan kemarin di sesi pertama kita bicara tentang jembatan, jadi jembatannya pelan-pelan mulai dibangun. Kadang-kadang kalau lagi punya permasalahan ya di situ saja. Saya sendiri juga mengalami ya 2 hari 3 hari yang lalu punya masalah, terus akhirnya ya oke. Akhirnya tahu jadi gambaran besarnya. Kita punya permasalahan ini ternyata memang bukan buat apa ya, bukan buat kita menderita, tapi buat kita belajar. Ada lesson learned yang harus kita pelajari di sana. Oke, thank you Mas Roy. Memang saya itu rasa beda ya doa Great Invocation ini kayaknya karena mungkin atau karena doa baru buat saya ya. Jadi rasanya itu doanya agung banget dan kita melibatkan Tuhan yang benar-benar perkasa gitu. Itu bayangan saya sih. Iya, karena masih boleh. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Kalau IG saya belum punya IG karena jujur saya itu orangnya agak pemalu untuk sharing. Ini juga karena kebetulan diminta sama Pak Abe untuk sharing, jadi sharing. Saya jarang punya IG, Facebook pun juga jarang sekali udah lama zaman kuliah. Jadi maaf kalau misalnya sosial medianya cuma di WhatsApp, terus kalau ya Facebook udah jarang aktif sekali. Karena biasanya waktu untuk ya mungkin nanti terima kasih nanti IG mungkin saya akan buat biar untuk sharing karena nomor WA ada di grup. Ada di grup Gratitude ini sama Pak Abi.
Mungkin ada yang pernah kemarin sempat ada yang tanya sebenarnya kalau kita bicara Great Invocation sebenarnya tidak lepas juga dengan doa sebelumnya. Mungkin karena background ini diturunkannya sebenarnya ada sedikit unsur kekristenan. Tapi sebenarnya bukan bermaksud bahwa ini arahnya ke Kristenan. Tapi sebenarnya di konsep Buddhis pun juga ada. Tapi mungkin saya ceritanya dari background kekristenan dulu. Diawali sebenarnya Great Invocation sebenarnya ada yang kita sebut namanya doa Saint Francis Assisi sebenarnya. Yang kita bilang Tuhan jadikanlah aku alat damai-Mu misalnya. Terus yang sebelumnya lagi dibahas sebagai tentang doa Bapa Kami. Nah, ada beberapa mungkin kalau di dalam tradisi yang umum ketika kita mengucapkan doa Bapa Kami ya udah selesai, hanya sekedar doa. Tapi bagi beberapa yang memang familiar dengan konsep cakra, konsep energi, ada beberapa yang menggunakan doa Bapa Kami itu dengan beberapa konsep energi. Jadi dia itu membangun pelan-pelan tubuh energinya manusia itu sendiri. Kemudian setelah itu mempelajari apa yang disebut namanya Saint Francis Assisi. Jadi setelah kita itu jadi tubuh kita cukup besar secara energi, kita itu sebenarnya mampu untuk menjadi sarana untuk yang sesuatu yang ilahi. Misalnya kita narik sesuatu, terus kita blessing ke semua makhluk sebenarnya nggak cuma orang aja. Misalnya kalau mungkin ada teman-teman yang mengenal konsis Santo Fransiskus Assisi, dia biasanya memberkati nggak cuma manusia, tapi kadang bintang, bulan, binatang, tumbuhan semua diberkati semua. Kemudian nanti tahap berikutnya baru Great Invocation, di mana dia nariknya bukan cuma sekedar dia, karena gerbangnya itu sudah mau terbuka, maka kita nggak ngambil arihnya untuk memberkati semua konsep. Nah, hal ini sebenarnya sama dengan beberapa teman-teman yang kalau saya kurang tepat sebenarnya merepresentasikan beberapa teman-teman yang di Buddhis misalnya. Tapi kalau teman-teman di Buddhis aware bahwa konsep misalnya dari zamannya Sakyamuni Buddha, terus ke eranya Avalokitesvara, terus kemudian ke Vajrayana misalnya, itu konsepnya mungkin mereka agak di reverse dibalik. Pertama mengembangkan dulu ke tubuh mereka. Sorry kalau misalnya saya salah di sini. Misalnya di Vajrayana itu sangat mengembangkan tubuh energi mereka, kemudian baru mengembangkan aspek cinta kasih. Jadi kalau dirunut Avalokitesvara, kemudian baru ke konsepnya Buddha. Jadi kan lineage-nya itu Buddha, kemudian ke Avalokitesvara, kemudian beberapa tradisi mungkin yang mulia Padmasambhava itu urutannya seperti itu. Jadi nah itu sebenarnya mirip dengan di Great Invocation ketika kita bicara hierarki. Jadi ketika kita minta from the point of life within the mind of God, itu sebenarnya kalau di Great Invocation itu selalu difokuskan pada yang loving aspect. Karena kenapa? Biasanya aspek kecerdasan atau aspek intelligence of God misalnya, dan aspek love of God, dan aspek kemudian the power of God. Biasanya yang difokuskan itu yang love of God, karena yang membuat dunia ini terjaga dan terawat itu biasanya ya aspek cinta atau aspek ilahi dari Tuhan. Kenapa? Biasanya yang pertama kalau misalnya teman-teman yang familiar di pranic healing misalnya di mereka selalu fokuskan ke sana karena itu adalah aspek termudah yang bisa didekati oleh manusia untuk ke arah yang ilahi. Kalau aspek kecerdasan mungkin ada beberapa orang yang cukup cukup mampu untuk mengencourage mereka untuk mendalami aspek divine intelligence. Mungkin salah satunya contohnya adalah Sakyamuni Buddha. Itu kalau dilihat dari sejarah hidupnya, dia itu benar-benar straight path untuk mencari pencerahan. Nah itu salah satu figur the divine light. Sebenarnya ada contoh-contoh yang lain, misalnya kalau kita lihat misalnya figur di Brahma, misalnya di dalam tradisi Hindu itu pun juga seperti itu. Nah ada juga yang divine love, misalnya kalau di teman-teman yang kekristenan biasanya akan mengatakan aspek cinta ilahi itu ya, misalnya di Kristus sebenarnya. Agak sedikit dibedakan dengan beberapa pemahaman, misalnya ketika saya sempat bilang bahwa konsep gelar atau title, mungkin lebih tepatnya title, itu agak sedikit berbeda dengan nama orang. Misalnya ketika kita nyebut Sakyamuni Buddha, itu kan sebenarnya quote-unquote Sakyamuni Sang Buddha. Jadi begitu juga dengan Yesus, misalnya ketika kita nyebut Yesus Kristus adalah Yesus Sang Kristus. Jadi sebenarnya ada perbedaan konsep antara title dengan nama. Nah itu sebenarnya ketika di Great Invocation dikatakan yang versi originalnya adalah Make Christ Return to Earth, itu sebenarnya adalah ya Kristusnya itu ya entah nanti si Yesusnya sendiri atau bukan, kita never know. Karena beberapa aliran yang lain misalnya
itu nanti kita nyebutnya ada guru dunia, ada world teacher. Mungkin kalau teman-teman yang tradisinya Buddhis, mungkin yang Buddha di masa depan, misalnya itu. Kalau yang Islam mungkin disebutnya Imam Mahdi. We never know. Nanti yang dikirimkan Tuhan the next-nya itu untuk ngurus dunia ini siapa. Makanya biasanya akhirnya diubah jadi kata umumnya adalah the world teacher. Kemudian aspek the great power misalnya. Untuk saat sekarang masih belum banyak yang ini, saya sendiri di literatur ataupun beberapa kalau nanya di studi lanjutan itu biasanya di great power itu untuk aspek manusianya belum mau dikedepankan, karena biasanya kecenderungan kalau manusia itu punya kekuasaan yang lebih besar, apalagi sesuatu yang divine, itu cenderung apa ya, kalau tidak purifikasinya tidak cukup bagus, biasanya agak sedikit nanti jadi melenceng dan akhirnya manifestasi yang sesuatu yang baik di dunia jadi malah terhambat. Ya itu sih permasalahannya. Nah itu, terus kalau kita bicara hierarki, tadi saya bilang ada 3 aspek, mungkin yang akan kita bahas adalah aspek di divine love-nya. Mungkin teman-teman yang Buddhis pernah bicara tentang konsep Shambhala atau konsep yang ada perkumpulan, kalau di dalam tradisi Kristen ada namanya perkumpulan para kudus misalnya. Nah kita selalu bertanya-tanya, misalnya saya mungkin ngambil literatur aslinya disebutnya Shambhala. Jadi ketika Tuhan itu menciptakan dunia, terus ada aspek cintanya, dia itu menjaga manusia, menjaga seluruh dunia. Nah ketika menjaga ini ada sisi kita nyebutnya apa ya, mungkin level, mungkin ada yang kita nyebutnya planetary level, kita sebutnya ada galactic level. Mungkin kalau teman-teman nanti mengkaji lebih dalam misalnya tentang mantra Gayatri misalnya, Om Burbuar Swaha mungkin dengan Mas Jiwo, nah itu bisa digali bahwa sebenarnya ketika kita bicara the solar level, sebenarnya bahwa tuh refleksi apa sih kita bilang esensi atau ya mungkin sebelum saya bicara esensi saya narik dulu sebentar. Ada beberapa literatur Hindu yang mengatakan itu kalau nggak salah dia meminta maaf kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya meminta maaf kepada dirimu karena saya tidak bisa merepresentasikan dirimu sesuai dengan dirimu sebenarnya. Dan akhirnya mereka bikin seolah-olah seperti patung, seperti gambar, seperti lukisan, seperti perumpamaan supaya mereka itu bisa berhubungan dengan sesuatu yang ilahi. Makanya biasanya kita nyebut di dalam solar level misalnya, di dalam sistem tata surya misalnya, bahwa figur Tuhan itu seolah-olah seperti matahari yang menyinari seluruh dunia. Makanya biasanya ketika kita bicara Gayatri, kita melihat esensi Tuhan yang menyinari segala sesuatu di alam semesta, seperti matahari yang memberikan sinar kepada siapapun. Kemudian di sisi bumi misalnya, bahwa bumi ini konsepnya itu adalah nurturing manusia. Semua makhluk dirawat, dilindungi, ditumbuhkan, ya mungkin nanti setelah cycle-nya selesai, mungkin badannya balik lagi ke bumi, kemudian dilahirkan kembali. Nah itu akhirnya figur bumi itu, oh sebenarnya kalau kita katakan bahwa Tuhan itu merawat manusia seperti bumi, makanya ada beberapa dikatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu seolah-olah seperti matahari, tapi juga seperti bumi, makanya dibilangnya Maharahim, dan itu bicaranya jadi ke sifat. Nah di dalam bumi ini, karena Tuhan itu selalu bekerja untuk manusia, maka dibuatlah yang namanya konsep bahwa banyak pekerja-pekerja, kita nyebutnya pekerja-pekerja cahaya, bahwa banyak sekali pekerja-pekerja cahaya yang merawat bumi ini. Mungkin kita bisa sebutnya angel, kita bisa nyebutnya deity, kita bisa nyebutnya beings. Nah, sebenarnya ada beberapa yang orang-orang yang secara spiritual itu telah terlatih, mereka dipilih oleh yang mungkin yang ilahi atau yang lebih tinggi itu untuk menjaga bumi ini. Nah, mereka sebutnya disebutnya Shambhala. Makanya Shambhala ini terus merawat. Jadi makanya saya merekomendasikan ke teman-teman kalau misalnya lagi sendiri atau lagi depresi, lagi kesel, oke, misalnya lagi kesel misalnya sekarang, sebel apapun misalnya, kerjaan segala macam. Tapi harus ingat bahwa di setiap detik, setiap menit itu tuh akan selalu ada yang ngebimbing. Karena ada selalu yang mengawasi. Istilahnya itu kalau kita bicara secara tata kelola negara atau perusahaan, di Shambhala inilah yang mengatur bumi ini tetap terjaga dan terawat. Karena kenapa? Ada kecenderungan manusia itu apa ya? Mungkin kalau dikasih orang nih diajarin sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Biasanya yang baik itu adalah yang lebih cepat, lebih susah ketimbang yang buruk. Nah itulah tugasnya para Shambhala itu memberikan manusia itu apa ya? Saya bilang skill, kemampuan supaya mereka bisa bertumbuh kembang. Cuma ada satu sisi, terkadang manusia itu cukup susah untuk belajar secara apa ya,
ya mungkin manusia cukup susah belajarnya. Jadi terkadang ada beberapa kita sebutnya guru spiritual atau apapun, itu hanya bisa ditemuin tidak secara fisik. Makanya terkadang mungkin beberapa teman-teman di Buddha, mungkin ada beberapa Vajrayana saya lupa, itu mengenal konsep terma. Ya, mungkin Mas Jibo mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi ketika kita belajar itu tidak secara langsung tiba-tiba ujuk-ujuk kita bisa dapat buku gitu, buku itu misal buku tiba-tiba turun dari langit jebret terus kita baca. Jadi nggak seperti itu. Jadi terkadang ada beberapa yang mungkin ketika lagi duduk, mungkin kita lagi bermeditasi, ketika kita lagi mungkin diem, lagi tiba-tiba lagi posisi reseptif, tiba-tiba kita dapat inspirasi, oh kita harus melakukan ini, harus melakukan itu. Nah kita nggak pernah tahu sebenarnya ketika ada inspirasi seperti itu sebenarnya ada yang mungkin guru kita atau higher being atau angel malaikat lagi membisikkan sesuatu pas ketika kita lagi reseptif. Menurut pengetahuan yang saya terima, biasanya ketika informasi itu diberikan itu bukan sekedar berbisik tapi itu melewati tubuh energi kita, karena kita punya tubuh fisik, tubuh emosi, tubuh mental, dan tubuh spiritual. Biasanya tahap inspirasi yang lebih tinggi itu adanya di tubuh spiritual dan tubuh mental. Jadi ketika teman-teman misalnya lagi emosinya lagi nggak stabil, pikirannya lagi nggak jernih, itu biasanya kayak inspirasi ataupun ide itu ketika mau masuk ke tubuh fisik kita, ke otak kita itu biasanya terbatas. Nah itulah tugasnya sebenarnya kita melakukan purifikasi biar ya baik pembersihan batin maupun apapun, jaga pikiran, jaga hati itu biar sebenarnya tubuh emosi kita dan tubuh mental kita cukup bersih, jadi kita bisa menerima. Makanya mungkin ada beberapa teman-teman yang ketika lagi kondisi tenang, kondisi bahagia, itu kok kayaknya inspirasinya dapat dari mana aja ya, bimbingan itu kayaknya harus lewat jalan ini, lewat jalan itu, terus kemudian harus ketika ada punya problema apapun itu kayaknya lebih baik ke sini ya, atau tiba-tiba lagi coba deh jalan ini dulu, padahal mungkin jalannya masih panjang tapi masih lewatin sini gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang harus dilakukan. Nah itulah sebenarnya tujuannya The Great Invocation. Jadi ketika kita mau meminta sesuatu bimbingan tuh kita harus luruskan dulu jalannya. Nah itu baru akan lebih mudah. Jadi ketika kita diam tenang, kita bertanya kepada yang ilahi, kira-kira apa yang terbaik buat kita. Saya tidak menganjurkan untuk praktek yang dengan bisikan-bisikan nanti dikira yang aneh, tapi paling nggak kita cukup tenang dan kita terhubung pada sesuatu yang ilahi. Karena saya yakin ini multi-culture, jadi saya menggunakan kata yang umum yaitu ilahi. Tapi pada prakteknya nanti teman-teman bisa mengarahkan kepada yang teman-teman mau. Nah biasanya nanti kalau dalam komunitas, saya tadi cerita singkatnya hierarkinya, jadi nanti kalau nggak nanti panjang, kita bisa di teori yang 7 rays, karena masing-masing biasanya individu punya kecenderungan karakter berbeda-beda, yaitu 7 ray itu. Tapi pada umumnya di Shambhala itu cukup banyak yang ray yang mewakili diri kita, jadi kalau kita butuh sesuatu, ya kita bisa mudah minta ke sana. Nah, terus, saya kayaknya cukup panjang jadi ceritanya. Mungkin ada teman-teman yang ini mungkin kalau mau bertanya, karena nanti saya Bro Roy, ya tadi kan ada tubuh spiritual, mental, emosional, eterik, fisik seperti itu. Nah itu dimurnikannya bisa dengan Twin Heart Meditation bisa? Apakah hanya begitu aja atau perlu disadari satu-satu atau gimana? Bisa kok, kalau teman-teman yang aware sama jalan mereka masing-masing. Kalau di teman-teman yang di PH itu pasti akan difokuskan ke Twin Heart Meditation karena mereka harus flushing. Tapi ada beberapa yang tradisi-tradisi yang lain yang sebenarnya juga ada purifikasi. Misalnya kalau teman-teman yang ingat tentang mungkin background-nya yang Katolik misalnya, selalu dibilang kalau akhir hari itu pemeriksaan batin misalnya. Itu kan sebenarnya kita refresh semua satu hari, kemudian nanti dicek pernah nggak nyakitin orang. Oh kalau pernah nyakitin orang ya kita minta sama Tuhan ya Lord God berkati mereka yang udah kita sakitin, terus maafin juga supaya kita nanti diri kita jadi lebih baik di keesokan hari. Itu kan pemurnian batin juga. Cuma ada beberapa tergantung dari ya istilahnya kan masing-masing difokuskan beda. Misalnya kalau yang Muslim misalnya ada tawadu pas ketika sholat, disarankan ketika mereka juga punya tradisi sendiri. Yang teman-teman Buddhis saya juga yakin mungkin pertama misalnya ada yang fokus ke tergantung mereka menganalogikannya. Biasanya kalau mereka selalu berpikir, oh ya saya sempat bicara dengan beberapa teman, tahu nggak kadang-kadang kesedihan itu seperti air gitu kan. Jadi kayak kita air terus tiba-tiba ada di permukaan sini gitu kan. Nah itu airnya tiba-tiba masuk ke dalam, ini jadi permukaan airnya air. Ini seperti bola gelembung, ini sedihnya di sini terus masuk ke sini.
Nah itu sebenarnya kan kita bisa buang kalau orang yang mengenal konsep energi, karena sedih itu energi. Tapi beberapa teman-teman yang mungkin nggak pakai energi gitu kan, mereka pakainya yang pemeriksaan batin misalnya, mereka cukup sadarin ya udah minta blessing dari Tuhan, itu kan sebenarnya kan minta divine light, selain energi dari yang ilahi untuk disintegrate semua yang seperti itu. Jadi saya yakin kok nggak cuma Twin Heart, masing-masing punya aliran sendiri. Cuma kalau di pranic healing yang terbaik adalah Twin Heart. Ya kalau nanti udah ke arah hati yoganya kan ya sudah tahu sendiri, udah lebih macam-macam tekniknya di sana. Jadi ya disarankan memang harus selalu pemurnian sih sebenarnya. Minta maaf dan taubat itu pun juga pemurnian. Pak Rio. Ya, Mas Fadli. Ya, tadi kan sempat sebelum ke Sambala itu yang menyebutkan kalau depresi atau galau melakukan apa, tapi kan Mas Rio langsung pindah harus ingat bahwa ada yang mengawasi. Nah, itu sepertinya kelewat itu. Oh iya. Sebenarnya gini, Mas Fadli, kalau kita itu biasanya terkadang manusia itu menganggap bahwa kita itu selalu hidup itu sendiri di dunia ini. Kadang-kadang kita selalu ingat bahwa biasanya secara umum dikatakan Tuhan itu selalu mengawasi manusia. Nah itu sebenarnya memang benar adanya. Cuma terkadang ketidakmampuan manusia untuk menangkap sesuatu yang sangat besar itu mereka bingung. Makanya biasanya Tuhan itu memberikan istilahnya pekerja-pekerja mereka lah untuk melindungi manusia. Nah biasanya di beberapa literatur keagamaan selalu mengatakan bahwa manusia itu selalu dilindungi minimal satu malaikat sebenarnya. Tapi kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, manusia itu tidak cuma diawasi oleh malaikat, tapi banyak sekali yang tatanannya lebih tinggi. Misalnya salah satunya adalah yang para agung atau para orang-orang suci yang memang sudah kita sebutnya sebagai Shambhala. Apakah Shambhala itu tempat? Saya kurang tahu. Ada yang bilang katanya di Gurun Gobi, ada di Tibet dan segala macam. Tapi itu secara fisik itu tidak bisa ditemuin. Tapi kalau kita bicara di alam spiritual seperti di alam mental ataupun alam spiritual, itu kan mudah ditemuin. Makanya biasanya kalau Mas Fadli misalnya rajin meditasi, terus minta bimbingan, minta bantuan pemecahan masalah dalam sehari-hari, biasanya akan lebih cenderung mudah didapatkan di sana, ketimbang ketika kita bicara secara fisik, sambalannya mana nih, gitu. Kita datangin, biasanya sih nggak akan pernah ketemu, biasanya. Makanya biasanya guru-guru itu ada di sana. Makanya ada yang beberapa yang literatur mengatakan guru itu hanya bisa ditemuin ketika muridnya siap, ya mungkin ketika muridnya sudah melakukan pemurnian sudah cukup, baru bisa menemui guru tersebut. Kalau tidak, biasanya bukan gurunya, kitanya yang masalah. Oke. Satu lagi Mas Rio. Iya, Mas Fadli. Gini, misal nih kita punya masalah berat. Betul. Pikiran kita itu kan sangat kacau gitu ya. Putus-putus ya. Macam-macam gitu. Tetapi kemudian kalau nengok ke hati, hatinya adem, tenang. Itu seperti apa ya? Jadi seperti ada dua pendapat gitu terhadap masalah itu. Kalau kita ngikuti otak kita, pikiran kita jadi emosi, jadi cenderung reaktif. Tapi kalau kita ikuti hati kita yang ini tidak apa-apa kok, ini biasa aja, tenang aja lo gitu. Kita jadi cenderung memaafkan gitu. Itu tuh seperti apa tuh kalau seperti itu? Enggak, sebenarnya nggak apa-apa Mas Fadli, karena ada beberapa orang yang terkadang ya mungkin saya juga, kita manusia masih terikat pada kondisi fisik kita. Jadi misalnya nih kayak tadi saya sempat bilang kalau misalnya saya gara-gara kasusnya ada permasalahan di dosen karena dosennya terlambat gitu kan. Tapi saya waktu itu mungkin saya bilang, waduh ini bikin pusing nih, saya jadinya ngulang lagi gitu kan. Padahal sebenarnya ngulangnya juga nggak apa-apa. Tapi pas ketika ya sudah kita terima. Terus memang waktu itu hatinya cuma oke, sebel, setelah itu udah hilang gitu aja. Karena pikir ini sepertinya bukan sesuatu yang masalah besar. Kemudian saya baru tahu kemudian di 6 bulan kemudian lah. Nah untuk mengetahui hal seperti itu terkadang otak kita terbatas. Karena otak kita itu untuk mengetahui masa depan itu kecil, kita hanya bisa memprediksi.
Misalnya kalau kita mau lihat hujan, misalnya kita hanya lihat, oh ini pertanda ini, misalnya mendung, oh berarti hujan. Tapi belum tentu pastinya hujan kan sebenarnya. Nah yang tahu itu sebenarnya ya diri kita sendiri. Lalu kemudian biasanya ada keterikatan antara tubuh kita tuh dengan kondisi tubuh kita dan emosi kita. Nah itu salah satu yang membuat kita jadinya apa ya? Kadang-kadang kalau kita tubuh fisik kita nggak nyaman, tubuh emosi kita nggak nyaman, akhirnya kita menganggap diri kita jadinya nggak nyaman sebenarnya. Padahal sebenarnya ya bukan seperti itu. Mungkin saya cerita sedikit, jadi sedikit di luar Great Invocation. Ini salah satu konsep mengenai Raja Yoga. Mungkin kalau si Desya ada, ini sebenarnya nanti dipelajari di beberapa literatur atau beberapa aliran Raja Yoga. Konsepnya adalah bahwa sebenarnya kita itu adalah jiwa. Kita itu bukan tubuh fisik, kita itu bukan emosi kita itu juga bukan pikiran kita. Bahwa kita itu sejatinya diri kita sendiri. Jadi mungkin kalau waktunya sempat nggak ya? Oke, mumpung masih sempat dikit, mungkin kita yang short version saja. Mungkin teman-teman ini sedikit ada NLP. Teman-teman sekarang mungkin apa ya? Kita menyatakan diri kita itu bukan tubuh emosi dan bukan tubuh emosi kita deh. Nah, atau bukan tubuh fisik kita. Oke, mungkin sekarang teman-teman kita praktek sebentar. Mungkin teman-teman merem, mungkin relax, hirup nafas, tahan nafas, keluarkan. Sekarang hirup, pelan-pelan kita keluarkan. Nah, teman-teman bayangkan di depan teman-teman diri teman-teman sendiri. Misalnya saya membayangkan diri saya di depan saya. Kemudian saya bayangkan tubuh saya ini mungkin agak sedikit ekstrim. Mungkin beberapa teman-teman yang pernah belajar Vipassana atau yang Buddhis mungkin agak sedikit mirip. Tapi saya ngambil dari Raja Yoga. Kita bayangkan diri kita di depan kita. Kemudian tubuh kita ini katakanlah terbakar oleh api. Tubuh kita musnah semuanya. Karena tubuh manusia ini ketika dimakan oleh api pasti tidak bersisa sama sekali. Tapi kemudian teman-teman pertanyakan, kenapa saya masih bisa melihat tubuh saya ini terbakar oleh api dan musnah? Maka sebenarnya apakah saya ini tubuh tersebut? Maka tubuh saya ini adalah sebenarnya jiwa yang sebenarnya tidak dimakan oleh api. Jiwa saya ini adalah jiwa yang abadi. Karena tubuh fisik bisa hancur, tetapi jiwa kita tidak akan hancur. Lalu kemudian teman-teman bayangkan lagi diri teman-teman di depan. Kemudian bayangkan diri teman-teman seperti misalnya tenggelam di laut. Jika ada suatu kejadian teman-teman misalnya di kehidupan masa lalu diikat kakinya oleh batu yang besar sehingga tenggelam. Kemudian teman-teman saat itu tidak berdaya. Kemudian tubuhnya hilang di lautan. Tapi kemudian teman-teman tanyakan, kenapa saya bisa melihat tubuh saya ini tenggelam? Sama dengan seperti tadi, saya bisa melihat tubuh saya terbakar. Berarti sebenarnya saya menyaksikan tubuh-tubuh saya itu hilang berganti, tetapi saya sejatinya adalah masih ada. Maka saya adalah jiwa yang abadi. Maka tubuh-tubuh itu adalah perwakilan dari diri saya untuk menjalani hidup di dunia ini. Tetapi apapun yang terjadi dengan tubuh saya tersebut, baik dibakar ataupun ditenggelam atau apapun, itu bukanlah yang sejatinya. Maka diri teman-teman adalah diri yang sejati, yang tidak dimakan oleh api, tidak dimakan oleh air. Bahkan ketika emosi pun juga tidak. Oke, nah teman-teman buka mata. Kalau misalnya ternyata ketika melakukan praktik seperti ini, tiba-tiba ada perasaan di dalam teman-teman, seperti kalau melihat tubuh teman-teman itu terbakar, terus ada perasaan tidak nyaman, hirup nafas dan tahan nafas sebentar, keluarkan semuanya, terus balik ke kondisi normal biasa. Biasanya praktik seperti ini untuk meyakinkan teman-teman sekalian bahwa teman-teman itu adalah sejatinya jiwa yang dari Tuhan, bukan dari fisik. Jadi apapun yang teman-teman alami, misalnya stres, kesel, sedih, segala macam, itu hanyalah di tubuh fisik teman-teman sekalian. Kalau api saja bisa memusnahkan tubuh kalian, maka sebenarnya permasalahan kalian pun sebenarnya bisa dimusnahkan oleh api. Tetapi jiwa yang sejatinya itu tidak akan pernah musnah. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Fadli, misalnya selalu ingat aja
bahwa ya senyum saja dari tenang, bahwa sebenarnya apapun yang terjadi dengan kondisi fisik, apapun yang terjadi di luar sana, itu tidak akan pernah melukai jiwa yang sejatinya, Mas Madri. Jadi ya santai aja, tenang saja. Mungkin kesel ya udah, hanya kesel sebentar. Mungkin itu biar menjawab, mungkin lebih enak praktik seperti itu biar lebih kena dapatnya. Oke, makasih. Ya, ada lagi pertanyaan mungkin teman-teman? Kalau enggak nanti saya kembalikan ke Abi. Ini Abi dari tadi kemana? Ya. Iya, Mas Ray. Nah, itu dalam kita mencari petunjuk gitu ya. Kan kita udah depresif, udah tenang, udah ini. Nah, itu kan ada tuh ya. Pasti ada dong ini datang gitu lah. Nah, untuk meyakinkannya itu pikiran kita, apa itu petunjuk, itu gimana tuh bedainnya? Biasanya hal seperti itu hanya diuji dengan kondisi yang memang ada yang beberapa saya pernah ngalamin gini, kalau ada sesuatu yang sangat bertentangan dengan kondisi yang ada, misalnya ada yang pernah bilang kasusnya apa ya, misalnya dia punya permasalahan dengan anak, jadi kasusnya kebetulan kasus fenomena sosial, dia punya anak, terus ketika dia kebetulan ikut aliran kepercayaan, dikasih terus tiba-tiba ada yang mengatakan tolong anaknya ini dibinasakan. Nah itu hal seperti itu ketika diuji sebenarnya mungkin bukan dari yang ilahi, tapi sesuatu yang mungkin karena dia itu tubuhnya tidak cukup pemurnian, akhirnya malah yang menjadikan inspirasi ke dia, ya entah dari mana, mungkin malah diri sendirinya yang kurang baik. Nah hal seperti itu kalau kita mau lihat, Ibu, mendingan sih kita uji dulu dengan sehari kita, mungkin atau tidak. Yang jelas tidak akan bertolak belakang, dan terus kedua itu biasanya akan lebih dapat damai sejahteranya. Jadi kalau misalnya dapat inspirasi tapi malah bikin Ibu gelisah, itu sebaiknya dipertanyakan. Karena sesuatu yang ilahi itu tidak akan pernah memberikan kita sesuatu beban yang bikin malah tubuh emosi kita itu malah jadi bergolak, biasanya akan tenang. Jadi ya pengujiannya pertama dilihat dari kondisi fisik, biasanya saya akan lihat dari kondisi realitanya sekarang. Misalnya Ibu lagi kayak tadi kondisinya punya permasalahan anak, kok dapat inspirasi tiba-tiba anaknya suruh di apa-apain, ya kan nggak gitu juga. Tapi ketika mungkin Ibu tenang dapat inspirasi, oh iya ya misalnya ya udah Ibu misalnya diajak jalan-jalan dulu misalnya, terus punya perasaan di dalam hatinya tenang. Nah itu kemungkinan besar dari sesuatu yang ilahi. Nah itu memang harus diuji sih Ibu dengan hal seperti itu. Yang penting Ibunya tenang. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Waduh, ada tambahan sedikit suhu tentang Shambhala. Ya, Mas Jiwo. Enggak, jadi memang Shambhala ini katanya memang negeri gaib ya, di daerah Tibet sana, ada di sekitar danau apa begitu. Nah, kan kalau di pengajaran yang dulu tentang Guru Padmasambhava kan dibilang bahwa Guru Padmasambhava yang memutarkan roda Vajrayana di alam manusia. Nah, Vajrayana sendiri itu sebetulnya sudah dibabarkan oleh Sang Buddha tapi bukan di alam manusia. Jadi dia dibabarkan di Shambhala. Jadi yang diajarkan di Shambhala itu Kalacakra Tantra. Jadi yang biasanya dipakai sama Dalai Lama kalau ada inisiasi besar. Nah, itu katanya konon katanya itu dibabarkan oleh Sang Buddha di alam Shambhala ke Raja Suchandra. Jadi tapi pada saat itu roda Vajrayana memang belum untuk manusia karena penghuni alam Shambhala itu bukan manusia, jadi makhluk non manusia gitu. Tapi saya tertarik tadi tentang Shambhala, apakah orang-orang yang tinggal di situ itu memang mengawasi kita? Ya karena dia faktor di divine light, karena harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup manusia. Mungkin kalau Mas Jiwo ini kan pernah dengar mungkin legenda Saptarisi. Saptarisi ya, tahu. Nah itu kan sebenarnya mereka itu bertanggung jawab mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Nah ini akhirnya ditiru oleh Marvel dalam The Eternals. Sebenarnya. Tapi let's say itu sebenarnya kadang-kadang Marvel itu mereka ada beberapa film-film mengadopsi.
mereka tuh mengadopsi. Mungkin ada beberapa yang akhirnya menerjemahkan sebagai ancient aliens ya. Tapi mungkin saya bukan di yang pemahaman ancient aliens, tapi saya ada keyakinan bahwa sebenarnya pengetahuan itu sudah ada dari beribu-ribu tahun yang lalu, dan alam semesta ini sudah ada. Cuma itu ditampung pada suatu tempat ya, mungkin ada beberapa yang memahami sebagai akasik itu ya. Records. Tapi saya mungkin ya nggak dalam ranah sana karena interpretasinya dari masing-masing school berbeda. Tapi biasanya dan akasik itu biasanya berlevel, jadi nggak cuma di planetary, di galaktik, dan itu karena di alam semesta ini kan multiverse, jadi akasiknya tiap itu berbeda-beda. Nah, khusus untuk di bumi memang yang megang semua knowledge-nya itu seperti ya di Shambhala. Jadi kalau mungkin Mas Yo bilang kalau Buddha pernah mengajarkan beberapa tantra di Shambhala, ya itu mungkin ada benarnya juga. Makanya kita minta dituntun supaya kita punya pengetahuan tentang apapun dalam hidup ini, karena kita cukup yakin di sana perpustakaannya cukup lengkap. Jadi ya kita tinggal ini aja bangun koneksi ke sana sebenarnya. Kalau di guru saya yang Hindu itu bilang bahwa sebetulnya semua guru yang hadir ke dunia ini memang berasal dari satu tempat, yaitu disebut Guru Mandala. Jadi Guru Mandala ini memang tempat di mana para guru itu berkumpul, dan dia yang kamu yang turun nanti kasih ajaran ini kayak gitu. Jadi makanya kadang kalau mereka info ke para guru, kita minta kepada Guru Mandala. Itu sih. Mungkin itu bahasa ya, mungkin bahasa yang berbeda, pemaknaannya sama kayaknya. Jadi mungkin bahasanya aja yang lain, karena Guru Mandala kan bahasa Sanskrit. Iya, mungkin. Tapi yang iya, cuma kan kalau di kita kan guru suci, malaikat suci, makanya saya ingat kalau kita info ke semua guru kan. Jadi sebetulnya ya esensinya itu, sebetulnya kita info ke semua guru, baik yang sudah pernah ada, yang masih ada, maupun yang akan ada. Iya. Makanya sebenarnya ada beberapa kajian, misalnya di Great Invocation, itu yang My Christ itu sebenarnya bisa aja Maitreya. Tapi karena balik lagi Mas Jiwo, kadang-kadang kalau kita diskusi ke beberapa teman-teman yang kan keyakinan berbeda, kalau belum bisa menerima kan kita nggak bisa bilang, oh ini entah Maitreya, ini Imam Mahdi atau Christ, dan beberapa literatur yang mengatakan misalnya bahwa Kristus itu bukan nama loh, Kristus itu title, yang nama itu Yesus yang nama. Tapi kan nggak semua orang bisa menerima. Sama aja ketika teman-teman yang Buddhis, ketika saya mengatakan bahwa Sakyamuni itu nama, Buddha itu gelar atau title, itu belum tentu semua orang bisa terima. Jadi kadang-kadang ada beberapa konsep yang ketika kita menjelaskan, misalnya ya nggak bisa terkadang mesti lihat dulu. Tapi memang betul sih, kalau Buddha sendiri kan namanya Siddhartha. Sebagai manusia dia dinama Siddhartha. Kemudian pada waktu dia cerah, dia kan sudah bukan manusia biasa. Istilahnya itu tubuhnya manusia, tapi batinnya bukan. Itu dia sudah enlightened. Makanya dia disebut Sakyamuni. Sakyamuni kan artinya orang bijaksana dari klan Sakya. Sakya kan itu nama klannya. Dan Buddha sendiri itu sebetulnya juga bukan nama atau bukan title, tapi Buddha itu sebetulnya state of mind. Jadi sebetulnya kalau kita sendiri sudah enlightened, kita juga Buddha. Buddha Roy, Buddha Abe, Buddha whatever Buddha. Ya itu kalau beberapa literatur menyebutnya Christ consciousness. Tapi saya nggak membahas lebih detail karena nanti itu jadi polemik. Karena kadang-kadang yang penamaan itu jadi beberapa orang itu jadi polemik karena memang karena ada keterbatasan kita untuk menyampaikan dalam bentuk kata-kata. Jadi ya terkadang agak cukup sulit ketika kita nggak in the same page gitu ya, dalam satu halamannya sama itu. Jadi agak susah ngomongnya. Jadi makanya Sang Buddha nggak pernah membahas tentang Tuhan, karena kan kesadaran kita dengan kesadaran dia kan beda jauh. Makanya dia keep silent. Jadi istilahnya tuh ya carilah sendiri gitu, buktikan gitu. Jadi nggak pernah ada perdebatan tentang masalah itu. Nah itu, ya kita aja di Great Invocation juga ada perdebatannya seperti itu karena ya macam-macam. Karena ketika sempat kemarin bilang kalau misalnya di konsep The Great Invocation itu agak sedikit nyeleneh gitu kan. Karena memang penyederhanaannya terlalu menyederhanakan, misalnya bentuknya dalam bentuk 3 gitu kan, dianggapnya bikin trinitas sendiri, padahal maksudnya nggak seperti itu. Karena memang kita melihat Tuhan itu ya
ketika kita bicara timeline itu kan selalu ada awal, ada akhir, dan ada awal dijalankan terus ada akhir kan. Nah itu kita lihat dari sisi itu. Ketika awal itu diciptakan, yaitu konsepnya adalah ya light, karena dari segala sesuatu tercipta dalam cahaya, terus bentuk, kemudian dirawat dalam ya kita sehari-hari merawat, menjalani, mendapatkan inspirasi dari kehidupan dunia ini. Kemudian setelah itu di akhir, ya udah memang segala sesuatu ada awal, ada akhir, kemudian kita balik. Nah itu kan konsep sebenarnya di sana. Nah itu kan nggak semua, even untuk hal seperti itu agak sulit. Makanya dibilang ya udah sebenarnya great invocation itu the light, terus love, dan kemudian the power. Makanya the power itu restore. Terus kalau saya bilang misalnya ketika di kalimat terakhir may the light, love, and power restore the planet on earth, nanti dikiranya reset lagi. Nanti reset berarti buminya di ini, nanti konflik. Jadi kita nggak mau bicara nanti seolah-olah kayaknya bumi ini semuanya direset balik lagi ke awal, ya nggak seperti itu konsepnya. Kan kita bicara adalah kesadaran. Karena manusia itu kenapa sih, tadi sempat ditanya, kenapa kita harus ngalamin masalah, kenapa kita harus kalau di sesi kemarin, kenapa sih kita harus ada masalah gitu kan. Ketika kita punya masalah itu kan sebenarnya ada konflik. Jadi konflik ya kalau kita bilang yin and yang, ketika konflik itu terbentuk itu kan jadi pecah. Ada istilahnya lahir. Nah, ketika lahir itu ada energi di dalamnya. Nah, ketika energi di dalamnya itu kita manfaatkan untuk sesuatu yang baik, maka jadi levelnya sebenarnya naik. Consciousness-nya juga rise. Makanya sebenarnya kayak misalnya COVID segala macam, apakah ini manusia bisa memanfaatkannya untuk naik level? Ya, we never know. Karena kita sebagai manusia kan punya tanggung jawab individu, tapi kita punya tanggung jawab secara kolektif. Makanya sebenarnya kemarin di awal Great Invocation dikatakan bahwa sebenarnya don't worry tentang apapun yang hidup yang kita alami, clash, konflik, dan segala macam. Tapi kita cukup yakin, kita bless bahwa nanti energi itu akan tertransmute untuk jadi sesuatu yang lebih tinggi. Nah itu makanya kalau saya sempat di pertemuan sebelumnya, beberapa master prana, misalnya master ko, itu sangat sekali untuk Great Invocation ketika lagi ada bencana alam, lagi ada konflik segala macam, karena biar nanti lebih selaras untuk naik ke jenjang berikutnya. Mungkin kalau kita bicara Ray, nanti jadi Ray 4-nya yang nanti bisa muncul di sana. Tapi let's say topiknya jadi terpanjang loh Mas Jiwo ini. Iya, itu konsep mencipta, memelihara, dan memperalina atau merestore itu sebenarnya Trimurti. Ya. Jadi Brahma mencipta, Wisnu memelihara, dan Siwa itu tugasnya untuk merestore kembali, untuk mengembalikan lagi. Sebetulnya itu konsepnya begitu, karena itu tiga-tiganya itu adalah divine, itu adalah fungsi dari Tuhan sendiri di dalam alam ini. Tapi sebetulnya Tuhan sendiri, Brahman itu kan tidak berawal dan tidak berakhir, jadi ya dia tidak ada awalnya dan tidak akhir. Karena kita bicara tentang waktu, jadi kalau ada awal ya pasti ada akhir, ada penciptaan ya pasti ada pemusnahan. Ya. Itu bisa dilihat. Bisa dilihat berbagai macam sisi. Dari berbagai macam sisi, betul. Good, thank you, Suhu. Terima kasih. Akhirnya bisa sama-sama. Biasanya lewat WA. Ada pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan Mas berat nih, Mas Yu. Abe mana nih Abe? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya juga bingung nanya apa. Ini diskusi loh jadinya sesinya. Tapi let's say untuk itu, paling nggak meng-encourage teman-teman kalau misalnya punya, ya karena semua orang tidak lepas dari punya permasalahan, jadi apapun permasalahannya, biasanya ya itu tadi saya sharing. Minumnya teh botol sosro. Itu nggak boleh promo loh, itu di-cut loh, karena nggak di-endorse. Nggak apa-apa. Ya itu, jadi ya harus ingat bahwa memang kita itu pernah nggak sendirian, kita tuh selalu ada banyak sekali makhluk cahaya yang selalu beserta kita, ya tapi juga jangan lupa juga kalau mereka itu walaupun mereka nggak dibayar, nggak digaji, cuma jangan dimarah-marahin, jangan kasih emosi yang negatif ke mereka, kasihan. Ya gratitude, blessing. Domelin. Koroy, ini gimana penggunaan Great Invocation? Misalnya ada situasi-situasi apa yang cocok kita menggunakan Great Invocation? Misalnya ada bencana atau apa, gimana situasi apa atau masalah hidup apa yang cocok? Apa semua masalah hidup, terus ada pengalaman nggak atau apa mengenai Great Invocation ini? Sebenarnya tadi itu udah dibilangin, karena setiap kali ada mungkin general dulu begini, biar apa sih prinsip umumnya biar lebih gampang, bahwa hidup itu pasti selalu ada konflik, baik di sisi kita manusia, seperti individu, manusia, planetary, dan segala macam. Nah itu ketika kita clash itu pasti ada sesuatu
bahasa energinya, itu pasti ada energi yang terbuka. Sama ketika misalnya apa ya, gempa bumi itu kan berarti buka, apa sih, banjir itu juga pasti ada apa sih, mengalami sesuatu, banjir semua, terus kemudian akan memunculkan yang baru. Nah, kita berharap kita tidak bisa mencegah kalau memang pasti siklus kalau berganti, ada siang, ada malam, ada bencana, ada kesusahan, tapi kita berharap nanti setelah ini adalah muncul sesuatu yang baik. Makanya kalau lihat di sejarahnya, setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua muncul PBB. Terus mungkin nanti kita berharapnya mungkin setelah COVID kita akan secara humanity akan muncul yang baik. Nah, karena kita berharap seperti itu, itulah Great Invocation digunakan sebenarnya. Nah, implikasi itu kan secara makro. Nah, secara mikronya, kalau kita punya kesusahan, punya hidup, just blessing aja dengan Great Invocation. Mungkin itu sih, ya apa sih yang sangat disarankan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah nih, punya konflik misalnya dengan orang, dengan apapun, mungkin saat itu kita berkonflik. Tapi sudah saat itu, ketika lagi tenang, lagi diam, ya udah great invocation. Biasanya nanti entah kitanya, entah dianya yang mungkin akan perspektifnya berubah. Karena ketika medan energi kita berubah, ya otomatis nanti medan lingkungan kita juga berubah. Jadi ya selalu ingat begitu. You are never alone. Karena ada salah satu dari komunitas, kebetulan ikut salah satu komunitas spiritual, selalu bilang you are not alone. Selalu difokuskan you are not alone. Jadi saya juga mengencourage teman-teman, apapun yang terjadi, you are not alone. Sip. Ini bukan buat ini ya, bukan buat gombal ya, tapi itu serius. Ada yang buat gombal, you are not alone gitu kan. Iya. Setuju. Karena kita juga baru ngalami kemarin waktu di Bandung. Jadi kita benar-benar mengalami penyertaan ilahi dan guidance gitu. Jadi kadang-kadang situasinya di awal sepertinya nggak bagus, tapi ternyata di balik di balik peristiwa itu tuh ada miracle yang luar biasa. Jadi kayaknya aku tanya apakah yang bagus itu selalu nampak bagus di depan, ataukah kadang-kadang ada situasi tertentu yang kayaknya kok begini tapi akhirnya di ujungnya bagus. Kita masih terbatas sih Mas Iwo. Nanti kalau kita udah masuk jenjang level berikutnya mungkin kita udah bisa ke timeline. Kita udah ngerti tentang immortality gitu kan. Nah, kapan itu bisa ke situ? Saya sendiri sun kok semuanya, semua pasti ngarah ke sana. Cuma tinggal proses belajarnya. Kalau saya cukup optimis kalau setiap orang pasti become immortal, tapi kapannya, nah itu tergantung jalan pemurnian masing-masing. Oh gitu. Terus how to reach that state? Gimana caranya supaya bisa sampai ke sana? Waduh, there's so many ways. Tergantung Mas Iwo sukanya apa. Iya, Mas Iwo suka ini kalau kayak Abe bilang sukanya dengan the way of love gitu ya, boleh gitu kan. Ada yang maunya pakai cara pencerahan, melatih jananya ya silakan gitu kan. Atau mau latih dengan konsep Raja Yoganya tadi, itu kan bahwa bukan kita itu yang sejati dan keabadian, ya silakan. Banyak. Waduh, kalau diomongin banyak. Literatur di dunia itu sebenarnya hanya limitasi yang ada. Kalau mau itu makanya lebih enak langsung minta guidance. Either nanti dengan guru. Kemarin ada yang sempat nanya guru yoga, cuma saya termasuk tipikal yang ini ya, lagi dikasih tubuh mentalnya cukup besar, jadi belum ke guru yoganya, belum mendalami sampai ke sana. Jadi cukup reseptif saja. Good. Mau tanya boleh nggak? Mau tanya. Kalau Great Invocation ini didoakan tuh sebaiknya tuh apa pagi, apa malam, atau free time ketika kita butuh gitu, Kak? Kalau saya sih sebenarnya setiap saat lagi sempat. Maksudnya memang ada komitmen karena saya kebetulan dalam satu tim Great Invocation dengan yang lain. Jadi ada kewajiban sehari itu minimal sekali. Biasanya pas makan siang. Karena memang lagi kadang-kadang sibuk pas lagi makan siang saya sempetin. Tapi kalau pada saat hari apapun, jam apapun bisa kok. Jadi don't worry. Kalau memang lagi punya masalah, biasanya saya akan lebih banyak. Misalnya lagi konflik sama orang, ya udah saya akan Great Invocation. Lagi misalnya lagi ada apa di tempat mana bencana, ya saya paling nggak giving something untuk mereka gitu ya, Great Invocation. Karena
mungkin kita keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, mungkin kadang-kadang lagi kebetulan habis gajian tiba-tiba udah habis gitu kan, ya udah saya kirim great invocation ke mereka, paling nggak I do a good deeds untuk mereka. Jadi ya don't worry sih, mau tiap hari apapun, nggak ada aturan khusus. Tapi ya biasanya ada yang katakan adalah ya makin banyak ya semakin baik. Tapi kendalanya kan nanti great invocation cukup panjang. Jadi bagi beberapa teman-teman yang nggak bisa stay di minimal 5 menit itu kan agak susah. Tapi biasanya saya kalau lagi nunggu misalnya lagi di busway atau duduk di kereta atau itu kan waktunya cukup panjang, ya sudah bisa di great invocation. Karena great invocation itu mungkin agak sedikit beda ketika teman-teman meditasi. Kalau teman-teman meditasi mungkin butuh tempat yang hening. Kalau great invocation itu yang penting kita bisa fokus ya bisa. Tapi kalaupun tidak bisa ya tadi the great white light itu bisa membantu sih sebenarnya. Jadi seolah-olah teman-teman ketika mau doing spiritual practice, meditasi segala macam, surrounded by dengan pure white light itu sebenarnya juga bisa membantu kondisinya supaya lebih tenang, nggak terganggu oleh lingkungan di sekeliling. Selalu dengan niat atau ya aja tuh kok. Misalnya kalau misalnya karena saya kalau dalam perjalanan gitu atau duduk tenang aja saya cuma doa kami atau salam Maria atau seperti itu, tidak berniat apa-apa. Kadang-kadang nggak minta pengen ini atau ya nggak mendoakan apa-apa, cuma doa aja. Gimana tuh kok? Sebenarnya kalau kita bicara tentang konsep energi, sebenarnya ketika Ibu niat itu sebenarnya sudah terhubung sih. Cuma balik lagi kalau saya bilang nanti gitu, nanti ada kontra. Karena nanti ketika bilang kok namanya ngucapin doa cuma ya, tapi balik lagi kalau kita terbatas, kalau kita bisa cukup banyak waktu ya kita lakukan, tapi kalau tidak cukup waktunya ya kita niatkan. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini suaranya lembut. Iya, silakan. Bilang you are not alone. Iya. Nah, bener nggak sih ada yang pernah dengar cerita gitu ya? Kita ini dikelilingi 7 malaikat. Jadi ketika kita ada masalah atau apapun, jangan terlalu khawatir. Nanti ada malaikat yang menolong. Pasti pada saat kita bermasalah itu ada solusi yang tersedia gitu loh. Solusi yang tersedia dan entah itu yang kita akhirnya pertamanya mungkin kita nggak terpikir gitu atau lebih luar biasa solusinya gitu yang lebih jauh dari harapan gitu. Jadi sebenarnya ada 7 malaikat. Nah 7 malaikat itu siapakah? Pernah dengar enggak? Mungkin bukan, tergantung versinya Mbak Ivon, karena ada yang bilang 7, ada yang bilang malah 12. Jadi ya ada, kalau misalnya AB tadi pas gratitude ada 4. Tapi paling tidak ketika kita dilahirkan itu selalu punya satu malaikat, minimal satu. Itu literaturnya ada di Bible kalau misalnya teman-teman yang ke Kristenan. Tapi yang jelas ketika kita semakin spiritual practice-nya, saya nyebut spiritual practice berarti apapun kegiatannya, mau dalam bentuk agama ataupun misalnya non agama misalnya, itu biasanya seiringan waktu akan banyak bertambah. Malaikatnya itu bisa macam-macam. Bahkan ketika mungkin kalau dibilang sebut nama, malaikat itu sedemikian banyak sih, lebih banyak daripada manusia katanya. Karena satu manusia bisa lebih dari 2 dan 3. Cuma kalau 7, saya akan lihatnya itu jenjang biasanya. Kalau jadi kan ada yang disebutnya malaikat biasa, terus ada malaikat pelindung, archangels, terus ada yang malaikat pelindung dunia, terus sampai di atasnya adalah serafim. Itu biasanya literatur kalau nggak banyak kan dibahasnya di kekristenan mereka. Jadi kalau dibilang 7, kalau pendapat saya sih 7 jenjang malaikat itu. Kalau misalnya tadi dibilang satu orang, ya itu biasanya karena jatahnya memang satu orang satu. Kecuali nanti semakin meningkat latihannya, semakin dekat sama Tuhan, biasanya mereka akan dilindungi lebih banyak. Terus kemudian yang saya bilang ada yang konsep 12, itu biasanya kalau teman-teman punya background tentang tradisi Yahudi, itu mereka itu sangat concern bahwa sebenarnya ada 12 malaikat yang ada di dalam diri manusia itu bertanggung jawab pada kehidupan spiritual mereka. Misalnya disebutnya Metatron, kalau misalnya Rafael, Gabriel, dan itu sebenarnya karena ada 4 arah, kebetulan mereka ada 4 arah, tapi ada di atas dan di bawah kita sebenarnya. Jadi so many angels sebenarnya, jadi ya
saya nggak bisa nyebutin banyaknya berapa karena itu keterbatasan saya. Dan Ya, tapi mudah-mudahan Mbak Ivon menjawab. Ya bisa terimalah. Itu kalau Oke. kalau kita ada lagi ya yang dibilang gini, kita adalah serupa dengan Allah. Ya mungkin kepercayaan yang saya pernah ini ya pelajari bahwa kita adalah serupa dengan Allah dan kita memiliki power yang juga udah Tuhan berikan. Jadi sebenarnya diri kita sendiri adalah juga malaikat untuk diri kita sendiri. Ya. Jadi betul. Nah, ketika kita berucap, kita berbicara, itu adalah juga seperti apa? Akan ada seperti echo balik lagi ke untuk diri kita. Jadi sesuatu yang baik yang kita ucapkan akan kita terima. Nah, menurut Mas Roy itu kita sendiri punya inner power gitu dan untuk menciptakannya, betul tidak? Sepanjang orang itu sudah menyadari dirinya dia, self-realization-nya berjalan. Tapi kalau tidak, maka sampai kapanpun kehidupan yang sehari-hari, permasalahannya itu akan membawa mereka itu jauh dalam hidup sehari-hari. Jadi kalau di dalam literaturnya versi kekristenan, itu kan ada kehendak daging dan kehendak roh. Jadi kalau misalnya nanti kitanya nggak sadar, kita misalnya kalau dalam versi yang kekristenan, kalau kita tidak menyadari kalau diri kita itu ada citra Allah dan kita itu tidak menyadari kita itu anak Allah, terus hidup kita ngikutin keinginan daging, ya udah jadinya kita nggak akan pernah bisa disebut namanya self realization. Jadi tidak menyadari diri kita, ya akhirnya apapun yang kita lakukan nggak akan pernah bisa sebaik-baiknya Tuhan jadinya. Nah itu sebenarnya yang jadi kendala. Karena kadang-kadang nggak semua orang bilang, oke, kita citra Allah, tetapi kita itu bilang, kalau misalnya kita tahu secara konsep, tapi secara praktik sehari-hari kita sadar nggak kalau misalnya kita itu ketika misalnya lagi ada emosi atau kita emosi jadi marah gitu ngikutin kehendak dagingnya mereka. Nah, itu kan jadi kendala. Jadi ya kita lupa dong diri kita yang sejatinya. Nah itu nanti ada beberapa literatur yang membahas tentang kembalinya the prodigal son, anak yang hilang. Nah itu sebenarnya ya. Tapi itu another topik. Jadi great education lupa. Cuma saya lupa. Karena ya sebenarnya kalau misalnya mau membahas lebih tradisi seperti itu, saya dulu sayangnya waktu pas lagi sekolah dulu, sekolah masih kecil gitu, ketemu dengan banyak orang, saya nyari yang membahas tentang literatur spiritual kekristenan itu nggak banyak yang memberikan. Jadi saya mencari ngelenceng kesana kemari, terus setelah mengerti akhirnya oh begini, ya sudah. Tapi sayangnya saya udah terlalu tua kan jadinya. Coba dari dulu mudanya ngerti konsep seperti ini, mungkin akan lebih jadi the better person. Jadi sebenarnya yang itu anak prodigal son itu ya cerita kita lah, bahwa kita itu harusnya kembali ke citra Allah. Jadi ya biar lebih baik. Terus saya lupa cerita tentang angels. Jadi kalau misalnya teman-teman bicara tentang the Great Invocation, itu sebenarnya ngebangun Great Antakarana, dan tiap Antakarana itu punya malaikatnya sendiri-sendiri. Jadi ketika teman-teman punya kemampuan spiritualnya nambah, itu kan Antakarananya jadi lebih tinggi, itu nanti ada tambahan malaikat. Ya, itu analogi yang kurang tepat. Tapi anyway, setiap kali kita menjalani kehidupan naik level, itu kita dapat pembimbing dan ya mungkin saya anggapnya mungkin pembimbing atau malaikat lah yang untuk membantu kita. Jadi ya don't worry. Chatnya rame ya. Suaranya harus lembut, Be. Kalau nggak lembut nanti galak tuh. Mas Roy, Mas Roy. Oh ya. Terakhir. Kalau misalnya kita berucap nih, itu akan terjadi kepada siapapun kan. Misalnya kita berucap baik untuk itu orang akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita berucap jelek, itu orang juga akan dapat keburukan. Kadang terjadi gitu. Kalau itu saya pernah ngalamin sih beberapa hal. Apakah kuasa kata-kata itu memang begitu powerful menurut Mas Roy? Iya, suara kata-kata itu powerful. Ketika nanti Mbak Ivon melatih, itu nanti pernah ingat, mungkin saya cerita sedikit. Kalau dalam tradisinya Yahudi, itu Tuhan itu menciptakan dengan suara, dengan kalimat. Makanya itu cukup harus hati-hati. Makanya kalau di dalam tradisi Kabbalah, sefirot yang berhubungan dengan suara itu dianggapnya sefirot yang rahasia. Gak boleh semua orang tahu. Jadi secara umum adalah ya kita cukup berhati-hati dengan kalimat kita, karena
suara itu ada impact-nya dengan creation, dengan manifestasi. Jadi kalau misalnya kita hobinya ngomong yang jelek-jelek dan buruk-buruk, ya nanti kasihan manifestasinya. Mendingan ngomong yang baik-baik, misalnya by phone, apa misalnya. Oh, terima kasih, misalnya hari ini dia dapat omset, atau kalau misalnya usaha, oh omset sekian miliar, gitu kan, amin, gitu kan. Amin itu pun juga sebenarnya ada hubungannya dengan om. Ya, simple lah. Jadi maksudnya, gunakanlah kata-kata atau suara itu sebaik mungkin dan semanfaat mungkin. Kalau misal karena apa ya, itu ada energinya juga, Bu. Mungkin nanti kalau kita bicara the sound itu bisa tanya ke Mas Jiwo gitu. Mas Jiwo biasanya akan lebih mendalami tentang konsep suara-suara. Amin, dan segala macamnya. Oke, Mbak Ivon. Halo. Hati-hati ya. Ya, halo. Mas Roy, itu tadi waktu pas ini ya kita latihan, itu yang pas di tengah-tengah itu bahasa Inggris apa? Saya nggak ngerti. Oh, jangan diiniin, Bu. Oh, jadi yang tiga ini aja. Karena nanti ketika makanya saya sengaja. Itu yang penting yang ini. Kalau misalnya the Great Invocation, oke. Kalau yang tadi the Great Invocation saya pakai bahasa Inggris karena memang lebih apa ya, biar nggak asing kalimatnya dengan bahasa Indonesia. Karena kalau pakai bahasa Indonesia saya nggak nemuin apa ya, mungkin saya udah terbiasa dengan bahasa Inggris, jadi energinya saya lebih dapat yang bahasa Inggris. Tapi nanti kalau misalnya ada mendengarkan, kalau misalnya nanti di apa ya, kalau misalnya bingung, misalnya kok saya jangan bertanya-tanya, karena kalau nanti bertanya-tanya itu malah jadi apa ya, nggak dapat energinya. Mungkin saya analogikan gini, kalau misalnya Ibu pernah dengar lagu bahasa Inggris, lagu-lagu kisah-kisah cinta gitu kan, ngerti artinya nggak? Enggak. Tapi kan menikmati kan? Iya. Nah seperti itu ketika kita mendengarkan sesuatu yang divine. Misalnya saya mungkin by religion saat sekarang mungkin bukan Muslim misalnya, atau mungkin saya baca orang mendengar parita saya nggak ngerti sama sekali. Tapi I enjoy the music gitu kan. Oh ketika ini kebetulan orangnya mengucapkannya ini yang lagi berdoa ataupun ini adalah orang yang cukup spiritual, mereka cukup rajin. Terus ya udah saya nikmatin aja suaranya. Ketika kita menikmati suaranya itu, kita tuh menyerap blessing-nya mereka sebenarnya. Jadi ketika ada orang baca parita, misalnya saya nggak ngerti tradisinya misalnya, tapi orang yang mengucapkannya energinya cukup bagus, misalnya. Ya udah saya cukup istilahnya kayak radio kita tuning, ya udah kita reseptif, we are play apa ya, kita bersama-sama dengan mereka untuk membaca doa yang misalnya kalau ada teman-teman baca parita, oke, kebetulan dia juga cukup bagus, terlatih spiritualnya, udah saya baca paritanya dengan mereka deh. Walaupun saya nggak ngerti dan saya nggak mengucapin, tapi saya punya niat, saya ngikutin paritanya mereka dan I enjoy the music. Saya menikmati musiknya. Udah nanti biasanya kalau cukup peka itu kita seolah seperti berdoa bareng. Itu jadi ya makanya spiritual is beyond religion sih sebenarnya, karena ketika kita bisa istilahnya seperti radio, kita bisa tuning dengan channel yang tepat, ya sebenarnya itu jadi selaras. Tapi that's another topic. Cuma kalau yang tadi yang bicara tentang white light, itu balik lagi itu buat perlindungan diri kita sendiri. Jadi kita itu selalu di apa ya, di tengah-tengah cahaya ilahi, cahaya murni ilahi, dan kita selalu katakan bahwa segala sesuatu yang baik yang datang ke saya dan segala sesuatu yang baik keluar dari saya. Jadi menerima yang baik dan keluar yang baik. Itu sih Ibu. Oh, jadi hanya itu aja ya. Terus bukan, ya jangan lupa ditutup juga, jangan I give thanks, saya berterima kasih, saya berterima kasih, saya berterima kasih. Ya, untuk apapun yang baik yang datang dan untuk yang baik yang keluar saya berterima kasih. Ya, maksudnya ini yang saya tanyain. Jadi kalau sendiri tuh yang Inggris tadi juga lupa, ya tadi sih menikmati. Udah gitu aja. Untuk praktek sendiri. Oh ya udah, kalau untuk praktek saya lupa. Tapi kalau untuk ya memang mau praktek, kalau nggak bisa ini cari di yang bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Cuma saya ini mungkin penerjemahan bahasa Indonesianya mungkin perlu diperbaiki karena saya belum menemukan padanan kata yang cukup bagus di dalam Indonesia. Misalnya ketika kita bicara the point of light gitu kan, itu kan kalau di dalam analoginya itu seperti seolah dari Tuhan yang jauh di sana itu ada titik muncul gitu teng ke kita gitu kan. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia dijelaskannya dari pusat dari titik cahaya itu kurang, ya bisa sih, tapi saya belum menemukannya deh, energinya belum dapat. Jadi ya maaf masih bahasa Inggris. Mungkin nanti. Enggak, berarti kita kalau ini sendiri kita yang ini aja udah cukup ya.
Ya, nggak apa-apa, saya Ibu. menerima cahaya ilahi terbaik, hanya cahaya ilahi terbaik, dan mengeluarkan itu. Ya, Ibu pokoknya yang Ibu bayangkan aja di dalam Ibu itu di tengah-tengah cahaya, Ya. terus hanya yang baik yang datang ke saya, Mm-mm. terus yang pergi dari saya juga yang terbaik, yang baik. Mm-mm. Terus ya saya terima Oke. kasih, saya terima kasih, saya terima kasih. Mirip juga Ho'oponopono sih sebenarnya. Kamu kan Ho'oponopono cuma ke sisi kita. Ya. Oke. Makasih. Waduh, ini udah mau ditutup belum nih? Halo, Abe. Tutup formal aja dulu, bro. Silakan. Tutup formal. 1-2 kalimat penutup. Kalau mau lanjut boleh. Oh, oke. Untuk teman-teman yang terima kasih buat sharing Great Invocation-nya. Paling tidak kita belajar tentang konsep Great Invocation bahwa Tuhan atau sesuatu yang ilahi itu tidak pernah meninggalkan kita selama kita itu memang mau menjalin berhubungan dengan mereka, dengan yang ilahi, dengan para pekerja cahaya. Jadi kita selalu ingat bahwa kita tidak sendirian hidup di dunia ini, dan kita bersama-sama dengan Tuhan, dengan para pekerja cahaya untuk menjadikan dunia ini lebih baik dan tentu naik ke vibrasi yang lebih tinggi. Karena kita ini adalah salah satu dari sarana perencanaan ilahi.